Selamat pagi, Pak Jo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang literasi digital, mengenali informasi, melawan disinformasi. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Philip, yang kedua Shannon, yang ketiga saya sendiri yaitu Silva, dan yang keempat Brian. Literasi digital menurut seorang penulis dari buku yang berjudul Digital Literasi yang diterbitkan pada tahun 1997 oleh Paul Gilster menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk. Literasi digital juga membuat kita memiliki ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi, serta memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara tepat untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, serta membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif di dalam dunia kerja dan masyarakat. Kemudian ada informasi digital. Menurut informasi digital secara umum, informasi digital adalah informasi yang disimpan, dikirim, dan diproses dalam bentuk digital. Dalam era digital seperti sekarang ini, hampir semua aspek kehidupan telah terdigitalisasi, mulai dari pendidikan, bisnis, hiburan, hingga komunikasi. Informasi digital dapat diakses melalui perangkat elektronik, seperti contohnya komputer, smartphone, dan tablet. Kemudian informasi digital menurut Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 1 adalah satu atau sekumpulan data digital termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu adakah literasi digital hanya menekankan pada kemampuan teknis dan bukan pemahaman kritis? Nah, jawaban kelompok kami itu tidak ya, karena literasi digital itu bukan sekedar kemampuan teknisnya. Meskipun kemampuan teknis itu dalam literasi digital sangat penting, tapi dasar atau fundamental dari literasi digital terletak pada pemahaman yang kritis. Dengan kita mengkombinasikan kemampuan teknis dan pemahaman kritis, kita bisa memahami dan memaknai informasi digital supaya menjadi hal yang dapat dipercaya dan digunakan. Oke, jadi di sini ada 5 teori yang menunjukkan bagaimana sih kita mengonsumsi teknologi. Jadi yang pertama itu ada instrumentalism, yang kedua technological determinism, yang ketiga itu ada third way, yaitu jalan tengahnya. Next. Oke, instrumentalism sama technological determinism ini perbedaannya ada satu, yaitu instrumentalism itu lebih ke menunjukkan siapa yang mengontrol kita, yaitu kekuatan sosial apa yang mengontrol masyarakat. Namun technological determinism ini lebih memfokuskan kepada teknologi itu sendiri sebagai kekuatan yang merubah menciptakan perubahan sosial. Yang pertama instrumentalism, yaitu menfokuskan pada siapa yang mengontrol teknologi. Orang-orang elit seperti pemilik perusahaan, birokrat negara, politisi, itu menganggap perubahan masyarakat adalah hasil pasif dari apa yang ingin mereka ubah untuk keinginan mereka sendiri, yaitu lewat diciptakannya keinginan itu lewat teknologi. Technological determinism ini memfokuskan pandangannya bahwa perubahan teknologi itu adalah alasan utama yang menyebabkan perubahan sosial. Jadi
unsur utamanya itu teknologi. Next. Di sini jalan tengahnya atau third way, jalan ketiga yang dibahas itu keduanya itu nggak mendominasi. Jadi sosial maupun teknologi itu nggak ada yang menonjol. Jadi di dalam jalan ketiga yang dibahas ini bukan teknologi maupun sosial yang mendominasi, tetapi interaksinya antara keduanya yang mempengaruhi perubahan sosial. Teknologi tidak bisa menentukan atau di sini determine dengan dirinya sendiri, namun bisa bertindak atau act. Nah, karena teknologi itu nggak bisa menentukan atau determine, faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, kultural, dan lain-lain itu masih mempengaruhi perubahan sosial. Next. Di sini ada inframing dan binding use. Next. Nah, inframing sama binding use ini apa sih? Ini adalah gimana kita mengonsumsi teknologi dan bagaimana teknologi itu bermanfaat bagi manusia. Atau bagaimana teknologi itu berinteraksi dengan kebutuhan manusia. Nah, inframing di sini itu lebih menekankan kepada teknologi yang membuka peluang-peluang bagi kita untuk melakukan sesuatu. Namun binding use ini lebih ke bagaimana teknologi itu diterima oleh masyarakat. Jadi dan menciptakan kebiasaan dari teknologi itu. Nah, di sini N-framing menjelaskan bahwa teknologi menempatkan manusia untuk merubah perilaku dan cara pandang dari apa yang teknologi bisa lakukan. Contohnya, satu model sepeda. Dulunya itu menggunakan roda besar, tapi sekarang itu berubah menjadi roda yang lebih kecil. Itu kenapa? Untuk membuat pesepeda itu dapat mengayuh lebih cepat. Dan dari roda yang kecil ini, mereka dapat mengakses medan-medan yang sebelumnya itu nggak bisa diakses sama roda besar. Yang kedua, search engines itu membuat suatu konten itu mudah dilihat. Namun, dari suatu konten yang mudah dilihat itu, ada konten-konten lainnya yang terbelakangi. Terus di binding use ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat diterima dan dibiasakan karena terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan menciptakan suatu kebiasaan. Contohnya itu PDF yang dapat diterima dengan mudah itu karena kebutuhan sosial untuk membuat dokumen. Next. Oke, selanjutnya adakah literasi digital yang harus lebih menekan pemahaman etik dan tanggung jawab sosial? Jadi dari kelompok kami itu menjelaskan tentang bahwa literasi memang seharusnya menekankan pemahaman etik dan tanggung jawab sosial. Itu sebagai komponen utama dan bukan hanya sekedar kemampuan teknis untuk mengoperasi perangkat digital, terutama pada era digital tersebut. Jadi ketika informasi bergerak begitu cepat dan masif, jadi pertimbangan etis menjadi pembeda antar penggunaan teknologi yang bermanfaat dan yang merusak. Selanjutnya apa itu disinformasi? Jadi disinformasi itu adalah penyebaran informasi palsu, teori konspirasi, dan propaganda yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, politik nasional, hingga perpecahan sosial. Meskipun disinformasi sudah ada sejak dulu, era digital telah mengubah skala dan kecepatan penyebarannya itu jadi lebih drastis. Di sini ada tiga komponen utama disinformasi. Yang pertama ada bad actor yang ini menjadi aktor utama nih yang pelaku untuk menyebarkan sebuah disinformasi. Yang kedua ada platform. Platform ini yang biasa digunakan oleh pelaku untuk mengirimnya, mengirim berita-berita palsu ke web atau aplikasi yang bisa diakses oleh orang lain. Yang ketiga ada audience. Audience ini adalah pembaca berita atau peminat yang suka nonton berita. Jadi mereka biasa baca berita di handphone atau di laptop atau di manapun. Jadi mereka bisa lihat di platform tersebut.
Jadi yang pertama ada bad actor. Ini bad actor ini adalah individu atau kelompok yang sengaja membuat dan menyebarkan disinformasi dengan berbagai motivasi latar belakanginya. Mereka bisa berupa agen yang didukung oleh negara, korporasi, gerakan sosial, individu dengan beragam motivasi seperti politik, keuangan, ataupun ideologis. Yang kedua ada platform. Ini lebih memungkinkan distribusi dan promosi konten disinformasi. Ciri khas dari suatu platform tersebut seperti like, share, komen, dan algoritma rekomendasi dapat menciptakan sebuah gelembung filter atau bubble dan yang memperkuat bias yang sudah ada. Yang ketiga ada audience, yang dimana disinformasi berbahaya jika audiens percaya pada konten tersebut. Faktor yang membuat audiens mempercaya adalah bias-bias kognitif yang mempengaruhi cara kita memproses informasi. Cepatnya informasi untuk diproses dapat mengalihkan perhatian dan picuan emosi negatif seperti ketakutan dan kemarahan, dan pengulangan informasi sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan audiens. Selanjutnya ada solusi atau countermeasures. Yang pertama ada increase capabilities capabilities of detecting activities. Ini menjelaskan bahwa kemampuan pembaca atau pembuat untuk menyadari akan bahayanya dari disinformasi. Kedua ada increase transparency, transparency and reduce incentive. Ini menjelaskan bahwa agar dapat melawan disinformasi dibutuhkan data dan bukti faktual untuk membuktikan transparansi dan menurunkan motivasi-motivasi yang mendukung sebuah disinformasi tersebut. Yang terakhir ada increase support of evaluating content. Jadi yang ketiga ini membahas tentang memerlukan pembahasan konten dengan tujuan yang meningkatkan transparansi. Philip, mic-mu. Mic mulip. Philip mic. Mikrofon. Mikrofon. Oke, sorry. Saya lanjutkan. Contoh-contoh disinformasi. Contoh yang pertama yaitu pada tahun 2018, PBB menyebutkan bahwa Facebook sebagai faktor penentu dalam pembersihan etnis populasi Rohingya di Myanmar. Setahun kemudian, Oxford Internet Institute menemukan bukti upaya manipulasi opini publik di 70 negara. Lalu, website Tense Star yang menyebarkan disinformasi karena naiknya permintaan saat jumlah staf menurun. Lanjut. Teori konspirasi. Menurut teori konspirasi berfungsi sebagai cara untuk memahami hubungan kekuasaan dan mengungkap ketidakpercayaan. Dalam masyarakat modern, Richard Hofstadter membentuk pandangan tentang menggambarkan teori konspirasi sebagai tidak ilmiah dan patologis. Lanjut. Teori konspirasi tidak selamanya salah. Teori konspirasi memungkinkan banyaknya dilema etika seperti kebebasan berekspresi, namun dapat memiliki dampak kerugian sosial. Partisipasi demokratis, namun dapat menyebarkan misinformasi. Banyak ide yang dulunya diberi label teori konspirasi, kemudian terbukti benar. Contohnya program pengawasan CIA. Pemerintah sendiri terkadang mendukung konspirasi palsu seperti kampanye McCarthy melawan komunis. Suatu entitas yang kuat dapat memanipulasi lingkungan informasi. Hal ini menciptakan lingkungan etis dalam membedakan skeptisme yang sah dan pemikiran konspirasi yang merugikan. Lalu contoh-contoh teori konspirasi. Yang pertama ada pembunuhan John F.
Kennedy, presiden pertama Amerika Serikat, yang sampai sekarang kematiannya masih sering dipertanyakan. Lalu ada konspirasi Pizzagate dengan kampanye Hillary Clinton dan pedofil yang satanik. Lalu ada skandal Cambridge Analytica yang mengumpulkan data dari 50 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan dari pemilik akun tersebut. Kemudian memikirkan kembali teori konspirasi dan internet. Nah, yang pertama itu internet memungkinkan penyebaran lebih cepat dan lebih luas. Yang kedua, internet memungkinkan individu terisolasi membentuk komunitas ideologis. Yang ketiga, media sosial menciptakan gelembung informasi yang memperkuat ideologi yang sudah ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan asumsi-asumsi menantang teori konspirasi menurut Joseph Yuszynski. Yang pertama, tidak ada bukti bahwa kepercayaan terhadap teori konspirasi meningkat sejak awal era internet. Kemudian, internet juga memungkinkan akses ke informasi otoritatif. Yang terakhir, ideologi masih penting. Orang memilih lingkungan online yang mendukung apa yang sudah mereka yakini. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat grup kelas. Dan jika ada kesalahan dari perkataan kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.